Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 431. Setelah konferensi pers, Lee Dong membawa semua orang kembali ke hotel. Lelah sepanjang hari, tetapi wajah semua orang dipenuhi dengan senyum gembira. Karena konferensi kali ini terlalu sukses. Itu benar-benar melebihi harapan psikologis semua orang. Bisa dibayangkan bahwa setelah konferensi pers ini, reputasi grup Lin di Zhonghai akan sepenuhnya dimulai. Langkah pertama pengembangan pasar berhasil dicapai. Saudara Dong, sudah selesai, efek ini luar biasa. Huang Xing sangat bersemangat sehingga seluruh wajahnya memerah. Cepat dan baca posting online, mereka akan meledak, nama keluarga yang terkenal dan terkenal. Petik 2. Posting apa? Lee Dong bertanya. Judul. Petik 2. Huang Xing segera menyerahkan telepon kepada Lee Dong. Lihatlah mereka berdua, yang satu mengatakan bahwa kita berada di grup Lin, dan yang lain mengatakan bahwa Yan Feng, ahaha, menertawakanku. Petik 2. Lee Dong melihatnya. Orang-orang dari Lin Group semuanya memperkenalkan bedak kecantikan dan konferensi pers. Evaluasi di dalam sangat tinggi. Adapun Yan Feng, mereka semua mengatakan bahwa dia tidak memiliki garis bawah dan tidak memiliki moralitas sosial. Dia bahkan secara terbuka menunjukkan video buruk dan menggunakan hal semacam itu sebagai aksi publisitas, yang sangat tidak tahu malu. Ini tidak hanya menantang garis bawah moral massa, tetapi juga merusak suasana sosial, dan itu ilegal. Disarankan agar semua netizen hadir untuk melaporkannya, dan perusahaan semacam ini tidak dapat dibiarkan bertahan. Ini terlalu kejam. Ini membunuh orang. Kerja bagus, kamu sangat menjanjikan, aku optimis tentangmu. Lee Dong mengacungkan jempol. Saudara Xie Dong memuji. Petik 2. Huang Xing mengepalkan kedua tangannya dan berkata dengan keras, saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan dan kultivasi Dong Ge, dan saya bersedia berkontribusi untuk pengembangan grup Lin. Lee Dong memutar matanya tak berdaya. Orang ini terlalu dalam bermain. Dia terlalu malas untuk berurusan dengan Huang Xing, melambaikan tangannya, dan mengirimnya untuk mengatur jamuan perayaan. Konferensi kali ini benar-benar sukses, dan perjamuan perayaan adalah suatu keharusan. Setelah perayaan selesai, Lee Dong dan Lin Yurou kembali ke hotel, sudah lewat jam 8 malam. Keduanya minum banyak alkohol, setelah mandi, mereka tidak melakukan apa-apa lagi dan beristirahat. Hari berikutnya, Lin Yurou terus mengabdikan dirinya untuk pekerjaan yang sibuk. Dan Lee Dong, mengikuti Lin Yurou, adalah yang paling santai. Tugasnya saat ini adalah melindungi Lin Yurou dan bertindak sebagai pengawal. Adapun hal-hal lain, dia tidak tertarik. Ketika keduanya sedang makan siang, Lin Yurou menjawab panggilan. Setelah menjawab telepon, Lin Yurou menatap Lee Dong dan berhenti berbicara. Lihat aku, apa yang ingin kamu katakan padaku? Lee Dong bertanya dengan geli. Yah, beberapa teman sekelasku ada di sini di Zhonghai. Dia baru saja menelepon dan menyuruhku untuk berkumpul dengan mereka malam ini dan makan. Petik 2. Lin Yurou berkata dengan lembut. Hal semacam ini bukan pertama kalinya Lin Yurou memberitahu Lee Dong. Lin Yurou tidak melupakan pertemuan teman sekelas terakhir. Banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi pada pertemuan teman sekelas itu, jadi Lin Yurou tidak malu untuk menyebutkan kepada Lee Dong tentang teman sekelas yang mengundangnya untuk berkumpul. Lee Dong tidak berpikir ada apa-apa dalam hal ini. Kamu bisa pergi jika kamu mau, aku akan ke sana, tidak apa-apa. Lee Dong berkata dengan santai. Selama dia ada di sisinya, Lin Yurou bisa pergi kemanapun dia mau. Karena selama ada dia, Lin Yurou pasti tidak akan terluka. Lin Yurou mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Lee Dong, dan tidak mengatakan apa-apa lagi.
Di masa lalu, dia mungkin malu untuk menyebutkan hal semacam ini dengan Li Dong, tapi sekarang berbeda. Dia memperoleh sertifikat dengan Li Dong bahwa dia berada dalam hubungan hukum antara suami dan istri, dan dia tidak mengetahui tempatnya di Zonghai, jadi tentu saja dia ingin Li Dong menemaninya. Faktanya, Li Dong tidak memiliki kesempatan untuk menghadiri pertemuan kelab apapun. Bukannya dia tidak mau, tapi karena dia belum membaca buku, dia tidak punya teman sekelas sama sekali. Dulu saya SMP, tapi teman-teman sekelas SMP waktu itu masih menghubunginya, tidak ada satupun. Dikatakan bahwa reuni kelas adalah tempat terbaik untuk berpura-pura. Li Dong memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Hal ini terutama berlaku untuk reuni kelas dengan wanita. Lagi pula, tidak peduli seberapa baik wanita itu, mereka kurang lebih adalah kesombongan. Lin Yuro tidak terkecuali. Beberapa orang ingin memamerkan mobil mereka, beberapa ingin memamerkan perhiasan mereka, beberapa orang ingin memamerkan status dan status mereka saat ini, dan Lin Yuro, yang paling ingin pamer sekarang, adalah suaminya. Seorang pria yang sangat baik, bahkan dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan dia. Tentu saja, orang ini masih sedikit cacat. Misalnya, dia selalu berpikir untuk memperlakukan dirinya dengan buruk, suka menyanjung dirinya di depan orang tuanya, dan bahkan mencuri posisinya dalam keluarga. Saya membencinya. Tak lama, hari sudah sore. Li Dong mengantar Lin Yuro ke restoran kelas atas dengan mobil sewaannya. Nama restoran ini adalah Juhao, yang terdengar sangat mewah. Tapi Li Dong tidak peduli, selama dia bisa makan makanan lengkapnya, dia bisa pergi kemana saja, bahkan jika itu adalah warung makan, dia tidak peduli. Dia tidak pernah menjadi orang yang peduli dengan bagian kecil seperti itu. Keduanya baru saja memarkir mobil mereka di tempat parkir Juhao, ketika suara wanita terdengar seru. "Kamu!" Li Dong mengikuti suara itu dan melihat dua wanita berpakaian indah bergegas menuju Lin Yuro. "Ah, Xiaoxing, Manxia. Apakah kamu di sini?" Lin Yuro tiba-tiba tampak terkejut saat melihat mereka. Jelas, kedua wanita ini harus menjadi teman kamar tidur katanya. Ya, seseorang yang diundang untuk makan, tentu saja mereka akan datang. Lagi pula, semua orang tidak bertemu selama bertahun-tahun. Senang berkumpul, Yuro, aku tidak berharap kamu datang ke Zonghai. Sangat senang, Tes Gading. Aku belum melihatmu dalam beberapa tahun, Yuro, kamu semakin cantik, tidak heran begitu banyak anak laki-laki di departemen kami mengejarmu. Xiaoxing itu adalah seorang wanita dengan tubuh yang sangat seksi dan gaun yang seksi. Dia tidak tinggi dan memiliki wajah yang lembut, nyaris tidak dianggap cantik. Dan Manxia itu adalah seorang wanita tinggi kurus dengan riasan tebal di wajahnya. Dia sama, tidak cantik, tapi dia tidak bodoh. Untuk kedua wanita ini, Lin Yuro ingin membunuh mereka dalam hitungan detik, tidak peduli dalam bentuk atau penampilan. Aku juga sangat senang melihatmu. Lin Yuro tersenyum. Saat ini, kedua wanita itu mengajak Lin Yuro untuk berbicara sebentar, dan kemudian King kecil memandang Li Dong. Ini adalah. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini suami saya. Namanya Li Dong. Petik 2. Lin Yuro melangkah maju, memegang tangan Li Dong, dan memperkenalkan diri dengan murah hati. "Ah, suamimu, apakah kamu sudah menikah?" Kedua wanita itu tampak terkejut. "Saya baru saja mendapatkan sertifikat, dan pernikahan belum diadakan." "Pernikahan akan diadakan pada waktu itu, dan Anda harus diundang." Lin Yuro tersenyum. "Halo." Petik 2. Li Dong menyambut mereka dengan senyuman. "Halo." Xiaoxing tersenyum kepada Lin Yujudo, "Suamimu sangat tampan." Petik 2. Cek Gading, jika para siswa laki-laki di departemen itu tahu bahwa kamu sudah menikah, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan patah hati. Manxia tersenyum. "Bagaimana itu bisa dilebih-lebihkan seperti yang kamu katakan?" Petik 2.
Ketiga wanita itu berbicara dan tertawa, dan kemudian kelompok itu berjalan menuju restoran. Bab 432. Semua orang baru saja berjalan beberapa langkah, dan pada saat ini, cahaya terang datang. Kemudian, semua orang melihat Porsche 911 merah mendekat. Pengemudinya adalah seorang wanita dengan riasan tebal dengan cermin katak di kepalanya dan bibir merah centil. Dia tidak berhenti, tetapi mengendarai mobil tepat di depan Lin Yurou dan yang lainnya, dengan sengaja menghalangi jalan. Kemudian, dia menurunkan kaca mobil dengan ekspresi berlebihan. "Wow, Xiaoxing, Manxia, Lin Yurou, kalian bertiga datang lebih awal." Meskipun dia pertama kali memanggil Xiaoqing dan Manxia, tatapannya jatuh pada wajah Lin Yurou dari awal hingga akhir. Ketika Li Dong melihat adegan ini, dia langsung tahu bahwa satu-satunya orang yang dipedulikan wanita ini adalah Lin Yurou. Xiaoxing dan Manxia juga tahu, karena ini adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh para idiot. Lin Yurou berkata dengan lemah, menyapa. Melihat ini, hati Li Dong pada dasarnya yakin. Lin Yurou dan wanita ini seharusnya memiliki keluhan sebelumnya. Kalau tidak, seharusnya tidak seperti ini ketika teman sekelas bertemu. "Wow, Yuling, mobilmu bagus sekali." Xiaoxing menyentuh tubuh Porsche 911 dengan penuh semangat. Tentu saja, ini Porsche 911, setidaknya 1 juta. Kecemburuan di mata Manxia menghilang. Perkataan kedua wanita ini langsung membuat wanita bernama Yuling itu terlihat terlena. "Mobil sport ini kurang dari 2 juta. Hadiah yang dibelikan ayahku pada hari ulang tahunku tahun lalu sekarang sudah ketinggalan zaman." Kalimat ini, Li Dong mendengar beberapa arti. Pertama, mobil ini adalah hadiah yang dia terima di hari ulang tahunnya. Hadiah ulang tahun sangat mahal, yang menunjukkan bahwa keluarganya sangat kaya. Selain itu, dia dengan lembut memberitahu Xiaoxing dan yang lainnya bahwa mobil ini telah mengemudi selama setahun dan akan berganti mobil baru. "Dalam 1 tahun, saya mengubah mobil sport senilai lebih dari 1 juta yuan, yang telah membawanya ke tingkat yang baru." Terus terang, dia ingin memberitahu Lin Yurou dan yang lainnya bahwa wanita tua saya tidak kekurangan uang. Yang saya miliki di rumah adalah uang, dan uang hanyalah angka bagi saya. Li Dong diam-diam merasa geli dengan kepura-puraan tak terlihat wanita ini. Saya tidak tahu bagaimana reaksi pihak lain ketika dia mengetahui identitas asli Lin Yurou sekarang. Lin Yurou sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Wow, ini mobil Yurou kan? Kelihatannya bagus, Mercedes-Benz S-Class, harganya lebih dari 1 juta, kan?" Wanita bernama Yuling itu melihat sekeliling dengan pura-pura dan kemudian menunjuk ke sebuah Mercedes-Benz yang dibesar-besarkan dan asli. Wajah Lin Yurou tenang, dan dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. "Tidak, kami mengendarai mobil itu." Petik 2. Lin Yurou menunjuk ke Buick GL8 yang sangat biasa dan berkata dengan ringan. Kali ini, grup Lin menyewa banyak mobil di China Shipping, banyak di antaranya adalah mobil mewah bernilai jutaan. Tetapi setelah Lin Yurou mengambil GL8 sekali, dia menyukai kenyamanannya. Itu sebabnya Li Dong datang ke sini dengan mobil seperti itu. Di matanya, tidak ada mobil bagus atau mobil buruk. Selama Lin Yurou bisa duduk dengan nyaman, itu adalah mobil yang bagus. "Apa?" Yuling tiba-tiba tampak terkejut, dan kemudian dengan cepat meminta maaf. "Saya benar-benar minta maaf, saya salah paham." Petik 2. Bagus. Petik 2. Lin Yurou menggelengkan kepalanya. Dia tidak repot-repot menjelaskan. Mendengar kata-kata ini, Xiaoqing dan Manxia saling memandang, dan mereka berdua melihat ketidaknyamanan di mata masing-masing. Yuling ini berjalan langsung untuk mempermalukan Lin Yurou begitu dia datang, itu benar-benar penuh kebencian. "Semuanya, masuk, aku akan parkir dulu, hari ini bos besar Han Xiuming mentraktir, tolong jangan sopan dengannya." Yuling tersenyum. Dengan itu, dia menyalakan kembali mobilnya.
Mobil melewati Lin Yurou dan yang lainnya. Setelah mengemudi lebih dari 10 meter, dia melihat Lin Yurou melalui kaca spion dan mencibir, "Pelacur, kamu ingin merebut seorang pria dariku." Dari penampilannya sampai sekarang, dia bahkan tidak melihat Li Dong. Mungkin, dalam pikirannya, seorang pejalan kaki seperti Li Dong tidak bisa masuk ke mata hukumnya. Apa yang telah terjadi? Li Dong tersenyum dan bertanya pada Lin Yurou. Tentu saja dia bisa melihat bahwa wanita itu memiliki dendam terhadap Lin Yurou. Sebagai anak buah Lin Yurou, dia tentu perlu peduli. Mungkin dia mengira aku berdebat dengannya untuk sesuatu. Petik 2. Lin Yurou mengerutkan kening. Apa yang kamu perjuangkan, men? Li Dong sengaja mengerutkan kening. Dia memikirkannya sendiri, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Petik 2. Lin Yurou mengencangkan lengan Li Dong, apakah kamu tidak cemburu? Jika kamu menyukai pria lain, tentu saja aku akan cemburu. Aku akan menelanjanginya dan berlari telanjang di jalan, canda Li Dong. Mendengarkan lelucon ini, suasana hati Lin Yurou yang awalnya tertekan tiba-tiba membaik. Mengendarai mobil ini sepanjang hari, karena takut orang lain tidak akan tahu bahwa mobil ini tidak dibeli olehnya sendiri, jadi apa dia? Xiaoxing menatap lampu belakang Porsche 911 dengan nada masam. Anggur khas yang tidak dimakan terlalu asam. Tipe orang yang sangat menyedihkan. Itu benar, aku masih berteriak dengan Han Xiuming sepanjang hari, dan Han Xiuming belum melihatnya secara langsung. Petik 2. Saat Menxia berbicara, dia melirik Lin Yurou. Lin Yurou hanya tersenyum dan tidak berbicara. Beberapa orang berjalan masuk, dan kemudian mengucapkan beberapa patah kata kepada pelayan. Saat ini, pelayan membawa Li Dong dan yang lainnya menuju kotak lantai 2 dengan ekspresi antusias. Setelah tiba, pelayan pergi, dan Xiao Qing membuka pintu kotak. Orang-orang di dalam melihat Lin Yurou dan yang lainnya masuk dan berdiri satu demi satu. Setelah melihat Lin Yurou, banyak pria menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Di antara mereka, seorang pria tampan dengan penampilan tinggi tersenyum dan menyapanya. "Haha, Xiaoxing, Menxia, Yurou, kalian semua ada di sini." Petik 2. Hei, bos besarmu Han Xiuming memperlakukanmu. Tentu saja kami harus datang, kali ini kami harus memakanmu dengan buruk. Petik 2. Kata Menxia sambil tersenyum. Han Xiuming tersenyum implisit, aku tahu kamu minum yang enak, dan aku harus menemanimu minum sebentar. Kali ini, aku tidak bisa bersembunyi di kamar mandi tanpa keluar. Petik 2. Bahkan jika aku masuk, aku harus membawamu bersamaku. Petik 2. Menxia tampak menawan dan otentik, dan dengan sengaja berdiri di atas gunung kecilnya. Han Xiuming mengira dia belum mendengar ini. Senyum di wajahnya masih membuat orang merasa seperti angin musim semi. Tatapannya jatuh ke tubuh Lin Yurou dan tersenyum dan berkata, "Yurou, sudah beberapa tahun, akhirnya aku bertemu dengan teman sekelasmu yang lama lagi." Petik 2. Lama tidak bertemu. Lin Yurou tersenyum dan mengangguk. Ya, lama tidak bertemu, kali ini, kita harus minum yang enak. Petik 2. Saat dia berkata, tatapan Han Xiuming akhirnya jatuh pada Li Dong, yang ini. Dia adalah suamiku dan namanya Li Dong. Petik 2. Lin Yurou tidak melepaskan lengan Li Dong, nada suaranya sangat lembut. Dia memperkenalkan Li Dong dengan cahaya bahagia di wajahnya, seolah-olah Li Dong adalah pria terbaik di dunia. Suami Anda. Mendengar kata-kata Lin Yurou, senyum di wajah Han Xiuming tiba-tiba membeku. Bab 433. Dia menoleh tanpa sadar dan melirik layar di dalam kotak. Di layar itu, Anda dapat melihat beberapa sosok duduk samar-samar, tetapi Anda tidak dapat melihat dengan tepat siapa itu. Tindakan ini sangat halus, tetapi Li Dong menangkapnya. Saat ini, Li Dong sedikit menyipitkan matanya. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Dia awalnya berpikir itu akan menjadi ide Han Xiuming untuk melawan Lin Yurou,
tetapi sekarang tampaknya teman sekelas Lin Yuro hanya membantu orang menjalankan tugas. Orang yang duduk di belakang layar adalah orang yang bersembunyi di belakang dan mengingini istrinya. Han Xiuming merasakan belas kasihan rahasia di dalam hatinya, kubis Nima Haoha ini diambil begitu saja. Meskipun dia kesal, dia masih tersenyum di permukaan. Saya tidak berharap Anda menikah, mengapa Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya? Dari mana suami Anda? Apakah itu juga dari Provinsi Tianxing? Sebelum Lin Yuro dapat berbicara, Li Dong tersenyum dan berkata, Li Dong, kampung halamannya di Yanjing, dan sekarang dia berada di Donghai, Provinsi Tianxing. Petik 2. Meskipun dia membenci semua yang ada di utara, termasuk keluarga Li yang melahirkannya, fakta bahwa kampung halamannya di Yanjing tidak bisa dihapus. Tentu saja, dia sekarang menikah dengan Lin Yuro, jadi dia berasal dari Donghai. Han Xiuming, dari Zonghai. Petik 2. Kultivasi Han Xiuming masih bagus, dan dia mengulurkan tangannya dan menjabat Li Dong. Keduanya berjabat tangan begitu mereka menyentuhnya, dan tidak ada adegan di mana mereka saling memaksa untuk saling melucuti senjata saat mereka bertemu. Jangan berdiri semua orang, masuk dan duduk. Petik 2. Han Xiuming tersenyum, lalu meminta Li Dong dan yang lainnya untuk duduk di dalam. Lin Yuro diseret oleh Xiao Xing dan Manxia ke sekelompok wanita untuk berbicara. Dan Li Dong disambut oleh Han Xiuming dan duduk di kelompok pria. Kakak, kamu sepertinya akrab, bukankah kita pernah bertemu? Han Xiuming membawa Li Dong untuk duduk, mengambil cangkir, dan meminta Li Dong untuk menuangkan anggur. Tidak, Li Dong menggelengkan kepalanya. Dia telah bersama Lin Yuro sepanjang waktu. Mungkin dia pergi ke perbatasan ketika grup Lin mengadakan konferensi pers. Ada kemungkinan pihak lain telah melihatnya, tetapi dia belum pernah melihat orang ini. Sejujurnya, temperamen Han Xiuming masih sangat bagus, dan wajahnya juga sangat bagus, setidaknya sepertinya tidak mengganggu. Jika bukan karena Lin Yuro untuk memperkenalkan dirinya, ekspresi pada dirinya dan pria itu sedikit aneh, Li Dong benar-benar tidak keberatan mengobrol dengannya. Sekarang, itu tergantung pada apa yang ingin Anda lakukan. Aku tidak tahu apa yang dilakukan saudara-saudara. Han Xiuming bertanya. Saya seorang dokter, kata Li Dong ringan. Oh, dokter, profesi ini masih sangat bagus. Mendengar ini, mata Han Xiuming tiba-tiba menunjukkan sentuhan penghinaan yang tak terlihat. Menurutnya, profesi seperti ini tidak terlihat dan bersahaja. Di matanya, hanya bos perusahaan, yang adalah bos mereka sendiri dan memiliki perusahaan sendiri, adalah orang yang benar-benar cakap. Atau generasi kedua yang kaya akan tertarik padanya. Kalau tidak peduli seberapa kuat seorang dokter, bukankah itu pekerjaan paruh waktu? Berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan dalam setahun? Jutaan, puluhan juta. Sejujurnya, jumlah uang ini tidak cukup untuk uang sakunya 1 bulan. Tidak apa-apa, hanya menghasilkan sedikit uang untuk menghidupi keluarga. Petik 2. Li Dong melihat penghinaan di mata yang lain dan hanya tersenyum. Dia tidak mengatakan bahwa dia adalah bos di belakang grup Lin dan identitasnya sebagai dewa perang. Karena menurutnya, itulah tingkat kepura-puran yang paling rendah. Pada tingkat kepura-puran itu, Li Dong meremehkannya. Pihak lain tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya berpura-pura paksaan semacam itu. Jika pihak lain dapat menyelesaikan makan dengan baik dan membuka pertemuan teman sekelas ini, maka Li Dong dengan senang hati memikirkan kehidupan dengan tenang dan tidak akan memprovokasi orang-orang ini. Namun, jika pihak lain memprovokasi dia, atau memiliki motif tersembunyi untuk Lin Yuro, kemudian pada saat itu, dia akan mengaktifkan mode pemuatan ekstrim. Han Xiuming mengangguk, kamu minum teh dulu, aku akan menghibur orang lain, dan kita akan makan malam ketika semua orang tiba. Petik 2. Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Mata Li Dong sedikit menyipit, dan dia melihat orang lain berjalan menuju layar. Di balik layar, ada beberapa sosok yang duduk.
baik pria maupun wanita. Salah satunya adalah Yan Feng, yang lainnya adalah Cui Ze, dan yang terakhir secara alami adalah Versas. Reuni kelas hari ini dibuat oleh Versas. Dia menghabiskan waktu yang singkat untuk menyelidiki Lin Yurou dan tahu bahwa Han Xiuming adalah teman sekelas Lin Yurou, jadi dia langsung mendekatinya dan memintanya untuk memulai pesta ini. Selain ketiganya, ada dua wanita berpakaian bagus untuk menemani. Han Xiuming berjalan mendekat dan melambaikan tangannya, kedua wanita itu saling memandang dan bangkit dan pergi. Fan Shao, keadaannya agak buruk. Aku belum pernah mendengar Lin Yurou menikah sebelumnya, aku juga belum pernah mendengar pria yang begitu dekat dengannya. Hari ini dia tiba-tiba membawa seorang pria, mengatakan bahwa itu adalah suaminya. Aku bisa, memanfaatkan langkah terakhir saya. Petik 2. Lalu apa? Jadi apa? Versas melirik ke samping Li Dong dan berkata ringan. Ada temperamen yang sangat bangga di wajahnya. Tatapan menantang seperti itu, seolah-olah mengatakan bahwa semua orang di sini adalah sampah, dan akulah satu-satunya yang terbaik. Mendengar ini, Han Xiuming tersenyum canggung. Dia memandang Lin Yurou yang sedang mengobrol dengan beberapa wanita, dan berkata dengan suara rendah, Fan Shao, bagaimana kalau kita mengubah tujuan kita? Lihat begitu banyak teman sekelas perempuanku di sini, yang mana yang kamu lihat? Katakan saja. Petik 2. Gulungan. Wajah Versas berubah. Han Xiuming, apakah otak ibumu sial? Lao Su memberitahumu bahwa aku datang ke sini untuk Lin Yurou. Aku hanya menginginkannya. Lao Su tidak kekurangan wanita, apakah kamu mengerti? Aku mengerti. Han Xiuming menghela nafas dan mengangguk. Dia menyukai Lin Yurou, ini adalah sesuatu yang dia sendiri tidak bisa sangkal. Bahkan jika Lin Yurou mengatakan dia sudah menikah, cinta semacam ini masih ada. Oleh karena itu, secara tidak sadar, dia tidak ingin Lin Yurou terluka. Namun, Versas mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada Lin Yurou, dan dia tidak punya pilihan. Tidak mungkin, keluarga hanya mengikuti keluarga Fan, jadi dia adalah adik laki-laki. Oleh karena itu, bahkan jika Han Xiuming membela Lin Yurou lagi, atas permintaan Versas, dia hanya bisa dengan enggan memutuskan cinta dan membantu orang ini mendapatkan Lin Yurou. Ketika Lin Yurou di sekolah, dia adalah dewi anak laki-laki yang tak terhitung jumlahnya, dan Han Xiuming secara alami adalah salah satu dari anak laki-laki itu. Tetapi pada saat itu, Lin Yurou hanya memiliki studi di hatinya, berharap untuk lulus sesegera mungkin dan pergi bekerja dan mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Dia bahkan tidak memikirkan cinta. Karena itu, semua anak laki-laki yang mengejarnya ditakdirkan untuk kembali dengan sia-sia. Setelah lulus, Han Xiuming pernah bertemu dengan beberapa teman sekelas Zhong Hai. Dia minum banyak waktu itu. Semua orang membicarakan Lin Yurou. Han Xiuming menggunakan Jiu Jin untuk mengatakan bahwa jika Lin Yurou belum menikah, dia akan pergi kepadanya. Mengejarnya ke atas. Ini didengar oleh Yuling itu, jadi Lin Yurou cemburu padanya. Pada saat itu, wanita itu juga memanggil Lin Yurou untuk memperingatkan. Hanya saja Lin Yurou tidak peduli sama sekali pada saat itu, dan Han Xiuming berada di Laut Cina Timur dan mewarisi bisnis keluarga. Baru kemarin, Versas membiarkan orang menemukannya, dan dia tahu bahwa wanita yang dia sukai telah datang ke Zhong Hai. Jadi tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengatur reuni teman sekelas dan berhasil mengajak Lin Yurou keluar. Hanya saja Han Xiuming tidak menyangka bahwa Lin Yurou bukan satu-satunya yang datang ke sini, dia juga membawa seorang suami. Ini memalukan. Bab 434. Pada saat itu, Han Xiuming juga melihat Versas untuk pertama kalinya. Karena apa yang mereka katakan di pintu, Versas pasti mendengarnya. Berbicara secara logis, orang-orang bahkan membawa suami mereka, jadi Anda harus menyerah, bukan? Di luar dugaan, Versas tidak mempermasalahkan sepatu bekas yang dipakai orang lain. Sekali lagi, yang saya inginkan adalah Lin Yurou.
Ini tidak lebih dari seekor anjing. Han Xiuming merasa sedikit jijik dengan Versas di hatinya. Tidak apa-apa mengejar wanita cantik. Dia seorang pria dan dia menyukai wanita cantik, tetapi mereka sudah menikah. Apakah Anda ingin membuat dorongan besar? Meskipun dia merasa sedikit tidak puas, Han Xiuming tidak berani menunjukkannya, jadi dia harus melakukan yang terbaik. Tapi dia malu. Lin Yuro punya suami, mengapa dia menipu dirinya sendiri? Tidakkah membosankan untuk memintanya? Saya khawatir itu ringan untuk menganggapnya membosankan. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar melakukan ini, suami Lin Yuro pasti akan marah. Melihat wajah Han Xiuming, Versas berkata dengan ringan, "Jika kamu merasa malu, lupakan saja." Petik 2. Mendengar ini, Han Xiuming sedikit gembira, dan tanpa sadar melirik Lin Yuro lagi. "Fan Shao, wanita mana lagi yang kamu suka? Katakan padaku, itu harus dikirimkan kepadamu malam ini." Petik 2. Versas sepertinya tidak mendengarnya. Dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Mengambil cangkir teh, menyesap, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Sepertinya perusahaan Anda menawar proyek besar di paruh pertama tahun ini. Nah, jika perusahaan lain memenangkan tawaran, bagaimana menurut Anda?" Kata-kata jatuh. Senyum di wajah Han Xiuming tiba-tiba membeku. Mengapa keluarga mereka begitu kaya? Tentu saja karena garis keturunan keluarga Fan dan paha keluarga Fan, maka perkembangan keluarga bisa berkembang. Jika tidak ada keluarga Fan, di Zonghai, keluarga Han adalah omong kosong. Yang lebih mengerikan adalah Han Xiuming mengetahui posisi Versas di keluarga Fan, dan apa yang dia katakan pasti bisa direalisasikan. Meskipun dia sangat marah, Han Xiuming ingin memasang wajah menyanjung. "Jangan Fan Shao, jangan khawatir, karena kamu naksir wanita itu, aku akan menemukan cara untuk mengirimnya kepadamu." Petik 2. Setelah mendengar ini, Versas tidak berkomitmen. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya, "Tergantung bagaimana Anda bertindak." Han Xiuming dan Versas tidak tahu bahwa semua percakapan di antara mereka didengar oleh Li Dong. Dengan kekuatan Li Dong dan jarak yang begitu kecil, jika dia tidak bisa mendengarnya, maka dia bukan dewa perang. Pada saat ini, mata Li Dong bersinar dengan cahaya berbahaya. Orang-orang ini benar-benar gelisah dan baik hati. Berani mengalahkan ide istrinya sendiri dan mencari kematian. "Saya sangat berani, saya harap Anda tidak melakukan hal-hal bodoh, jika tidak, jangan salahkan saya karena menggertak orang." Petik 2. Li Dong memasukkan sepotong melon ke dalam mulutnya, berpikir dalam hati. Dia berpikir begitu dan menatap Lin Yuro. Pada saat ini, Lin Yuro duduk di samping sekelompok wanita, diam. Dia seperti orang luar, di antara wanita-wanita ini, satu-satunya fokus adalah wanita bernama Yuling. Sekelompok wanita mengelilinginya, segala macam pujian, segala macam sanjungan. Li Dong sangat terdiam. Saya tidak tahu seperti apa wajah para wanita itu setelah mereka mengetahui identitas asli Lin Yuro. Li Dong merasa kasihan pada Lin Yuro. Teman sekelasnya ini, termasuk mereka yang pernah bertemu di Donghai sebelumnya, benar-benar bukan hal yang baik. Mungkin ketika mereka di sekolah sebelumnya, perasaan mereka masih murni. Namun kini, persahabatan lama antar teman sekelas telah lama tersapu oleh kenyataan dan waktu. Yang tersisa hanyalah segala macam perbandingan. Untungnya, dia bertemu dengan dirinya sendiri. Li Dong memikirkannya, dan melihat Han Xiuming keluar dari balik layar. Dia mulai menyapa teman-teman sekelasnya yang baru, wajahnya terlihat biasa saja, dengan senyuman yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Di pesta hari ini, total lebih dari selusin orang datang, sebagian besar dari Lin Yuro, sementara yang lain dari sekolah yang sama atau teman yang di bawah. Kehadiran begitu banyak orang membuktikan bahwa daya tarik Han Xiuming masih oke. Kemudian, Li Dong melihat beberapa sosok di belakang layar, dua di antaranya keluar. Ini adalah Versas dan Cui Ze.
Tapi Li Dong memperhatikan ada sosok di balik layar, tapi tidak keluar. Setelah melihat, Li Dong membuang muka, pihak lain tidak bisa keluar, dia tidak tertarik. Dia melihat dua orang muda yang keluar dari layar, dan menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mereka berpakaian atau bagaimana mereka berperilaku, mereka tidak sebanding dengan orang biasa. Hadir dengan semacam kekayaan bawaan dan perangai yang mulia. Tidak diragukan lagi, dua anak muda yang keluar dari balik layar sama-sama eksistensi berskala besar. Tidak heran pihak lain berani melawan ide Lin Yurou. Melihat tatapan Li Dong, Versas sedikit mengangguk padanya dan tersenyum. Li Dong mencibir dalam hatinya. Saya melihat apa yang kalian lakukan. Oke, sekarang semua orang ada di sini, jadi mari kita makan. Biarkan aku bilang oke. Semua orang tidak bisa memiliki desertir malam ini, pria minum putih dan wanita minum merah. Petik 2. Sambil berbicara, Han Xiuming menginstruksikan pelayan untuk membawa sekotak Wuliang Ye dan 2 kotak anggur merah. Melihat pembukaan meja, Yuling ditumpukan wanita itu melompat. Dia melambaikan tangannya yang ramping, sangat mendominasi dan otentik. Xiuming, kamu bertanggung jawab untuk menghibur anak laki-laki, dan aku akan bertanggung jawab untuk anak perempuan. Petik 2. Mendengarkan nada bicaranya, rasanya seperti memikirkan diri sendiri sebagai nyonya rumah. Han Xiuming menuangkan anggur untuk setiap orang sendiri, dan semua orang penuh dengan gelas besar. Melihat begitu banyak wajah orang berubah di tempat. Anda tahu, gelas jenis ini sangat besar, dan ada 3 atau 2 gelas. Hanya sedikit orang yang bisa minum beberapa gelas. Tapi tidak mungkin, dengan tangan yang pendek, tidak ada seorang pun di sini yang dapat menandingi kekayaan dan kekuatan Han Xiuming, jadi tidak ada yang memprotes. Li Dong dan Lin Yurou juga duduk, dan berbisik saat ini. Han Xiuming menuangkan anggur ke Li Dong, tetapi Li Dong mengabaikannya, seolah-olah dia tidak melihat selimut yang didorong di depannya. Setelah melihat ini, mata Han Xiuming memancarkan tatapan tajam. Di bawah ancaman Versas, dia telah memutuskan untuk membuat Lin Yurou mabuk. Orang ini, jika dia berani menghalangi, dia tidak keberatan memberi pelajaran. Lagi pula, Li Dong terlihat terlalu tampan, seperti wajah putih kecil. Han Xiuming berpikir dia harus bisa menjatuhkan orang ini dengan mudah. Ayo, kita bersulang bersama. Petik 2. Han Xiuming mengangkat cangkir dan berkata kepada semua orang. Wow, akibatnya, sekelompok orang mengangkat cangkir mereka dan menabrak satu sama lain dengan keras. Ayo, kita anak laki-laki telah melakukannya, lihat bagian bawah, kalian bebas. Petik 2. Han Xiuming berkata, dan kemudian meminum semua Wuliang Ye di cangkir. Cangkir ini kira-kira 2 atau 2, tetapi ketika dia meminumnya, ternyata sama dengan air minum. Bab 435. Sebenarnya, dia tidak ingin terlalu galak pada awalnya. Tapi tidak mungkin. Tanpa membuat Lin Yurou mabuk, bagaimana dia bisa membawanya ke tempat tidur Fan Shao? Melihat bahwa Han Xiuming, yang adalah tuan rumah, telah membunuh segelas anggur, meskipun orang lain mengeluh dalam hati mereka, mereka tidak punya pilihan selain meminum semua minuman. Gadis-gadis itu menyesapnya dengan santai. Namun, di antara semua pria, 3 adalah kecelakaan. Salah satunya adalah Li Dong. Dia bahkan tidak minum, hanya mengambil segelas jus di sebelahnya dan menyesapnya. Ini sangat kontras dengan orang lain. Bukannya Li Dong tidak bisa minum, jika dia benar-benar minum, jumlah alkoholnya tidak bisa dilebih-lebihkan. Segelas anggur bahkan bukan air biasa untuk Li Dong. Tapi dia tidak mau meminumnya, karena pihak lain memiliki hantu di hatinya. Dia hanya tidak ingin bersosialisasi dengan mereka. Saya tidak akrab dengan mereka. Begitulah cara itu tidak memberi wajah, jadi mengapa? Selain itu, dia harus mengemudi kembali nanti. Bahkan siswa sekolah dasar memahami kebenaran minum tanpa mengemudi, dan mengemudi tanpa minum. Selain Li Dong, ada 2 orang lainnya, yaitu Versas dan Cui Ze.
Mereka minum, tetapi mereka menyesap sedikit. Pada saat ini, Versas sedang duduk di sebelah Han Xiuming, menatap Li Dong sepanjang waktu, ingin melihat reaksinya. Melihat Li Dong hanya minum sedikit jus, sebuah seringai muncul di sudut mulutnya. Kesempatan ada di sini. Benar saja, Han Xiuming melihat pemandangan ini dan matanya berbinar. Dia menyembunyikan pikiran batinnya dengan sangat baik dan menatap Li Dong dengan cermat. Saudaraku, kita semua melakukannya, tetapi kamu minum jus. Kamu tidak baik. Segelas anggur putih baru saja membuat seluruh wajah Han Xiuming memerah. Wajah tampan itu tampak lebih kasar. Ekspresi Li Dong tetap tidak berubah. Dia memasukkan piring sumpit ke dalam mangkuknya, tersenyum dan berkata, "Aku melihatnya. Kita semua melakukannya, bagaimana denganmu?" Han Xiuming menunjuk ke gelas anggur Li Dong dan bertanya dengan suara berat. Mendengar ini, yang lain juga melihat ke atas. Melihat Li Dong begitu tak tahu malu, wajah banyak orang saat ini sangat jelek. Kita semua meminumnya, jadi mengapa kamu tidak meminumnya? Kamu lakukan milikmu, ada apa denganku? Li Dong tampak terkejut, kalian melakukannya, tapi aku tidak melakukannya, dan aku tidak setuju. Sepertinya tidak masalah, kan? Wajah Han Xiuming sangat jelek. Sial, anak ini tidak mudah ditangani. Namun, dia tahu betul bahwa teman-teman sekelasnya dipaksa untuk minum begitu banyak anggur sendirian, dan dia pasti tidak bahagia di dalam hatinya. Saat ini, dia menemukan cara untuk menggunakan massa. Saudara-saudara, apakah Anda semua melihatnya? Saudara ini tidak memberi muka, kita semua melakukannya, tetapi dia tidak melakukannya, dan dia masih minum jus. Apa yang kamu bicarakan? Han Xiuming melihat ke arah kerumunan dan berteriak keras. Apakah ini masih perlu dikatakan? Tentu saja aku harus meminum semuanya. Siapa pria ini? Apakah itu seorang pria? Jika seorang pria, lakukan dengan cepat. Petik 2. Kamu, suamimu tidak cukup berani, bukankah kamu membicarakannya? Itu artinya, aturan tidak bisa dilanggar. Jika kamu tidak minum, maka pergi dan makan di pintu. Benar saja, kata-kata Han Xiuming jatuh, dan segera semua orang mulai menyalahkan Li Dong. Ada 3 alasan mengapa mereka begitu aktif. Yang pertama, Han Xiuming membiarkan mereka minum begitu banyak alkohol, yang membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Kedua, orang-orang ini semua diundang oleh Han Xiuming untuk makan malam. Mereka adalah tamu, jadi tentu saja mereka harus memberikan wajah Han Xiuming. Ketiga, tindakan Li Dong tampaknya membuat mereka sangat tidak menyenangkan. Orang ini benar-benar memetik bunga Lin Yurou. Dengan begitu banyak pria yang hadir, masih banyak yang mendambakan kecantikan Lin Yurou. Ketika Lin Yurou mendengar kata-kata ini, dia hanya menatap Li Dong dengan tenang, tersenyum, dan tidak berbicara. Jika saya berubah menjadi orang biasa, saya khawatir saya akan terpaksa menghabiskan segelas anggur ini sejak lama. Tapi apakah Li Dong orang biasa? Tentu saja tidak. Dia tersenyum, lalu menunjuk Versas dan Cui Ze, kalau begitu mereka juga tidak melakukannya. Mendengar ini, Versas dan Cui Ze saling memandang, mengambil gelas anggur di depannya tanpa ragu-ragu, dan meminumnya dalam satu tegukan. Mereka tidak ingin menjadi sasaran kritik publik. Saya tidak ingin malu di depan begitu banyak wanita. Kami sudah selesai minum, terserah kamu. Versas dan Cui Ze meletakkan cangkir dan menatap Li Dong dengan ekspresi berani. Semua orang menatap Li Dong, menunggu tindakannya. Li Dong tidak bergerak, tetapi tersenyum dan berkata, "Peminum yang baik, Kagumi. Kamu tidak meminumnya. Jika kamu tidak meminumnya, kamu adalah seorang gadis." Mata Versas menyipit. "Apakah aku pria yang peduli padamu?" Li Dong tersenyum. Selama Lin Yurou memperlakukannya sebagai laki-laki. Adapun apa yang kalian pikirkan, itu tidak masalah sama sekali. Petik 2. Semua orang saling memandang. Orang ini, bisakah kamu mengatakan hal seperti itu? Terlalu sombong. Bagaimanapun, Han Xiuming adalah tuan rumah kali ini,
dan semua orang meminumnya bersama, tetapi kamu tidak meminumnya. Sekarang semua orang memaksanya untuk minum. Biasanya, dia hanya harus mengambil gelas dan meminum semuanya. Tapi dia tidak hanya tidak, dia juga mengatakan bahwa saya adalah pria yang Anda sial. Mereka belum pernah melihat orang yang sombong seperti itu. Wajah Han Xiuming sangat suram. Ketika Li Dong mengatakan ini, dia jelas tidak memberinya wajah tuan rumah. Ini membuatnya merasa sangat malu. Saya tidak bisa turun panggung sedikit pun. Kakak, kata-katamu terlalu memalukan untukku, kan? Han Xiuming menyipitkan mata pada Li Dong. Meskipun dia sangat kesal, dia tidak tahu mengapa, tetapi ada sentuhan kecemasan di hatinya. Karena dia belum pernah melihat orang yang sombong seperti itu. Jika pria lain bertemu dengan generasi kedua yang kaya, mereka akan sedikit banyak stres. Lagi pula, dalam hal sumber daya keuangan dan status sosial, itu sama sekali tidak sebanding dengan seorang dokter kecil. Tapi Li Dong tidak. Benar-benar tidak ada tekanan sama sekali, seluruh orang terlihat tenang dan tenang, seperti yang dia suka. Apakah dia memiliki latar belakang yang bagus? Han Xiuming mulai meragukan latar belakang Li Dong. Jika Anda benar-benar seorang dokter, apakah Anda berani menantangnya? Akankah dia begitu berani sehingga dia tidak bisa datang ke Taiwan? Dari kontak belum lama ini, dia tahu bahwa yang tak tertahankan ini jelas bukan orang bodoh. Pasti ada sesuatu yang aneh dalam hal ini. Memikirkannya seperti ini, serangan verbal Han Xiuming sangat berkurang. Dia bukan orang yang tidak punya otak, jika tidak, dia tidak akan bisa bergaul dengan Versace generasi kedua yang super kaya. Kamu tidak cukup baik untuk mengatakan itu. Semua orang meminumnya, tetapi kamu tidak memberi muka, kamu sangat sombong. Lin Yurou, di mana suamimu memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini? Jika dia tidak minum, keluar dan makan di luar, jangan malu di sini. Petik 2. Sungguh, tak tahu malu. Petik 2. Teman sekelas laki-laki Lin Yurou itu juga kesal dengan kata-kata Li Dong. Apa yang Li Dong katakan barusan, tidak hanya tidak memberikan wajah Han Xiuming, tetapi juga tidak memberi mereka wajah. Bab 436. Orang-orang ini tidak sopan, dan apa yang mereka katakan sulit untuk didengar. Li Dong samar-samar melirik penonton, dan berkata dengan ringan, wajah. Mengapa saya harus memberi Anda wajah? Saat dia berkata, dia melirik Lin Yurou. Setelah mendengar ini, wajah cantik Lin Yurou sedikit memerah ketika dia melihat mata Li Dong. Saya tidak tahu apakah itu malu atau karena minum. Li Dong tersenyum dan melanjutkan, selain itu, minum bukanlah kekuatanku, kekuatanku adalah menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Tidak bisakah kamu melakukan ini? Aku juga tidak akan menyerangmu dengan benda ini. Dan kekuatanmu adalah mabuk dan menyombongkan diri. Bertentangan dengan kekuatanku, tidak ada yang bisa dibandingkan di bidang yang berbeda. Petik 2. Begitu kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Itu hanya menyinggung semua orang di sini. Apa yang Anda maksud dengan kekuatan saya untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang? Dan kekuatan Anda adalah minum dan membual. Tidak dapat membandingkan di bidang yang berbeda. Begitu kata-kata ini keluar, itu menambahkan bahan bakar ke api. Apalagi arti kata-kata Li Dong membuat semua orang di sini dimarahi. Bagaimana kamu berbicara? Yuling itu adalah orang pertama yang melompat dan memarahi. Lin Yurou, jaga mulut priamu, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap sopan. Petik 2. Lin Yurou hanya tersenyum, saya tidak bisa mengendalikan ini, dia bertanggung jawab atas saya di rumah. Semua orang tampak tidak bisa berkata-kata. Semua orang tidak bodoh, tentu saja, Anda dapat mendengar bahwa Lin Yurou membela Li Dong. Meskipun banyak pria kesal, mereka tidak banyak bicara. Mereka tidak bisa menyalahkan Lin Yurou, bukan? Bagaimanapun, Lin Yurou pernah menjadi kekasih impian mereka. Jangan tunjukkan kasih sayang di depan kami.
Dia adalah laki-lakimu dan tidak ada hubungannya dengan kami. Petik 2. Ekspresi Yuling sangat tidak baik, tetapi dia bahagia di hatinya. Membuat keributan. Jika masalahnya lebih besar, yang terbaik adalah membuat Han Xiuming marah. Dalam hal ini, dia akan benar-benar kehilangan pesaing yang kuat. Sejujurnya, selain Lin Yurou, dia benar-benar tidak menaruh perhatian pada wanita lain. Karena ada begitu banyak wanita yang hadir, hanya Lin Yurou yang menghancurkannya pada penampilan, sosok, dan temperamennya. Meskipun untuk keluarga seperti mereka benar, mereka sangat istimewa. Tapi penampilan dan temperamen seorang wanita lebih penting. Bagaimanapun, kesuksesan seorang pria tidak tergantung pada seberapa banyak uang yang dia miliki, tetapi seberapa baik wanitanya. Adapun Li Dong, dia tidak menganggapnya serius. Menurutnya, Li Dong tidak lebih dari seorang anak laki-laki yang terpana dengan kulit yang bagus, tidak ada yang perlu ditakuti. Apalagi pria ini sangat sombong sekarang, diperkirakan anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Lin Yurou tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak takut dengan apa yang akan dilakukan orang-orang ini pada Li Dong. Dalam hati Lin Yurou, Li Dong sangat kuat. Dia selalu menjadi satu-satunya yang memprovokasi orang lain, dan yang lain memprovokasi dia. Itu meminta masalah. Maaf, kamu harus meminta maaf kepada Xiuming, dan kamu juga harus meminta maaf kepada semua orang yang hadir. Yuling melambaikan tangannya yang besar dengan wajah tegas. Sepertinya Li Dong hanyalah semut di matanya, jadi begitulah jika Anda ingin dia seperti ini. Dan dia melakukan semuanya untuk Han Xiuming, dan Han Xiuming pasti bisa merasakan cintanya padanya. Li Yuling, kamu diam. Wajah Han Xiuming sangat suram. Kering. Ada apa dengan wanita ini? Adalah baik untuk melampiaskan nafasmu untukku, tetapi bisakah kamu berhenti menjadi begitu sombong? Saya tidak tahu, saya pikir saya ada hubungannya dengan Anda. Selain itu, dia tidak tahu identitas pasti dari Li Dong, dan tidak ingin menyinggung pria ini secara menyeluruh. Bagaimana jika pihak lain memiliki dukungan besar? Sial, wanita ini akan terbunuh cepat atau lambat. Saat ini, Han Xiuming buru-buru keluar untuk membuat putaran. Kakak tidak keberatan. Apa yang dia katakan barusan hanyalah lelucon. Selama kamu selesai minum segelas anggur ini, kami akan terus makan dan minum. Semua orang masih berteman. Begitu kata-kata ini keluar, wajah cantik Li Yuling memerah. Han Xiuming memarahinya seperti ini, membuatnya sedikit tidak bisa turun dari panggung. Dia merasa dirugikan di dalam hatinya. Bukankah wanita tua saya mengatakan ini untuk Anda? Anda memarahi saya sehingga di depan semua orang, saya malu, oke. Xiaoxing dan Manxia merasa sangat senang ketika mereka melihat pemandangan ini. Biarkan Anda membuat keributan sepanjang hari, bukan? Apakah Anda benar-benar berpikir Han Xiuming tertarik pada Anda? Penuh semangat. Dan masih banyak lagi. Begitu kata-kata Han Xiuming jatuh, Li Dong memotongnya. Pertama, ada dua hal yang harus saya klarifikasi. Pertama, saya tidak akan meminta maaf, dan saya rasa tidak perlu meminta maaf. Kedua, Anda dan istri saya adalah teman sekelas dan tidak memiliki hubungan dengan saya, apalagi teman, karena kamu belum memiliki kualifikasi ini. Ketika kata-kata ini jatuh, itu hanyalah bola meriam. Ini bahkan lebih menjengkelkan dari sebelumnya. Tidak memenuhi syarat, anak ini terlalu sombong. Tidak peduli seberapa baik kultivasi diri Han Xiuming, dia tidak bisa menahan amarah ketika mendengar ini. Itu terlalu menamparkan. Keluarga hanya dapat dianggap sebagai keluarga kaya di Zonghai. Apakah ada yang pernah mengatakan ini padanya? Tidak memenuhi syarat, yang baik tidak memenuhi syarat. Saat ini, dia menyipitkan matanya dan dengan tenang menatap Li Dong dan berkata dengan dingin, "Baiklah, karena kamu mengatakan itu, tolong." Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Lin Yurou, "Yurou, aku benar-benar malu,
kenapa kamu tidak kembali dengan suamimu dulu, dan kita akan bersama lain kali. Inilah yang dimaksud dengan mengantar tamu. Namun, pengunjung ini masih sangat khusus, dan cara dia memperlakukan Li Dong dan Lin Yurou benar-benar berbeda. Lin Yurou mengangguk dan berdiri, kalau begitu ayo pergi dulu. Petik 2. Kemudian, dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan memeluk lengan Li Dong dan berjalan keluar. Melihat gerakannya, Versas di sebelah Han Xiuming tampak membunuh dan menakjubkan. Dia dengan lembut mengambil gelas anggur dan meminum anggur di dalamnya. Han Xiuming, yang telah memperhatikannya, bergerak sedikit, mengetahui bahwa Sao Fan akan bergerak. Saya melihat Versas mendorong kursi ke samping dan berdiri, tanpa mengucapkan salam, dan berjalan lurus ke belakang layar kotak. Hal yang sama berlaku untuk Cui Ze. Yang lain juga memperhatikan tindakan mereka dan tidak peduli. Han Xiuming bergerak di dalam hatinya dan berkata kepada Li Yuling, kamu bisa membantuku menyapa semua orang. Dengan mengatakan itu, dia meminta maaf kepada semua orang beberapa kali dan mengikuti Versas. Dan Li Yuling sangat gembira. Biarkan dia menyapa semua orang atas namanya, bukankah ini hanya memperlakukannya sebagai nyonya rumah? Ketika Xiao Qing dan Men Xia mendengar ini, wajah mereka sangat jelek. Tidak hanya mereka, tetapi hampir setiap mata wanita memancarkan kecemburuan. Han Xiuming mengikuti Versas dan datang ke belakang layar. Fan Shao, apakah kamu membiarkan mereka pergi seperti ini? Di belakang layar, Yan Feng yang tidak muncul buru-buru bertanya. Bukankah kamu mengatakan ada pertunjukan yang bagus malam ini? Apakah ini sudah berakhir? Tentu saja tidak. Petik 2. Versas duduk dan berkata dengan ringan. Tunggu, karena aku membiarkanmu mengikuti, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan sia-sia. Aku sudah meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Petik 2. Bab 437. Anak itu benar-benar membuatku sedikit kesal sekarang. Versas tertawa, tunggu pertunjukannya, karena anak itu tidak tahu malu, maka aku tidak akan memberinya muka. Han Xiuming dan yang lainnya saling memandang. Benar saja, Sao Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menembak. Tapi, tidak tahu mengapa, kecemasan di hatinya saat ini bahkan lebih kuat. Saya selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dan Cui Ze dan Yan Feng saling memandang, dan mereka berdua melihat kegembiraan di mata masing-masing. Akhirnya, saatnya untuk menunggu sampai saat ini. Berjalan keluar dari kotak, Lin Yurou meminta maaf, hei, saya tidak akan berada di sini jika saya mengetahuinya sebelumnya. Saya tidak berharap hal-hal menjadi seperti ini. Li Dong menghela nafas, lagi pula, ini semua salahmu. Petik 2. Di mana aku salah? Lin Yurou bertanya dengan mata terbuka lebar. Pria ini selalu canggung saat berbicara. Dari awal sampai akhir, Anda menyinggung dengan berbicara, oke. Itu semua karena kamu sangat cantik dan menawan. Petik 2. Li Dong tersenyum pahit, kamu belum pernah melihat teman sekelas laki-lakimu, dan lihat mataku, apakah kamu ingin membagiku menjadi 5 bagian? Mereka cemburu padaku, cemburu karena aku sangat tampan, cemburu karena aku dapat menemukan wanita baik sepertimu, jadi mereka mengincarku seperti itu. Lin Yurou tersipu dan menyesap tanpa berbicara. Tapi teman sekelas kalian ini benar-benar tidak terlalu baik. Membosankan, memiliki temperamen, kurang kekuatan, dan menggertak sekelompok anak. Petik 2. Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, keduanya berjalan keluar dari Juhao dan berjalan ke arah mobil. Setelah tiba di tempat parkir di pintu masuk hotel, Lin Yurou berseru. Ah, mobil kita. Mata Li Dong sedikit menyipit. Karena Buick GL8 yang dikendarai Li Dong benar-benar cacat. Bodi tergores, pintu kempes dan kempes, lampu depan pecah, ban bocor. Kaca depan dan kaca pintu semuanya pecah. Mobil yang dikendarainya hancur, tidak bisa dikenali. Li Dong tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia kembali ke akal sehatnya,
kemudian dia tersenyum sedikit dan matanya mulai melonjak karena marah. Meskipun mobilnya yang hancur, dialah yang menamparkan wajahnya. Pihak lain benar-benar berani. Adakah yang bisa menamparkan wajah God of War? Lin Yuro memperhatikan wajahnya, dan mulutnya langsung bergerak, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengenal Li Dong dengan sangat baik. Saya tahu bahwa orang ini tersenyum pada hari kerja, memperlakukan orang lain dengan lembut, dan berbicara dengan sangat baik. Namun, begitu seseorang memprovokasi dirinya sendiri, atau menggertaknya, tempat itu harus diambil kembali. Jika tidak, itu akan menjadi wajah Li Dongnya yang akan hilang. Lin Yuro masih memahami kebenaran ini. Jadi dia tidak akan memberitahu Li Dong untuk membiarkan dia melupakannya. Pada saat ini, di dalam hatinya, dia merasa sedih untuk pihak lain yang melakukan ini. Tersinggung Li Dong, sekarang ada pertunjukan yang bagus. Li Dong berpikir bahwa emosinya telah berkurang banyak sekarang. Setidaknya, dia bukan orang yang suka membuat masalah. Jadi ketika makan di restoran, bahkan jika orang-orang itu mengatakan dia adalah seorang istri, dia tidak memalingkan wajahnya. Selama pihak lain tidak melakukan apapun untuk menyakitinya atau Lin Yuro. Dia telah mengalami terlalu banyak adegan besar dalam hidupnya. Sebagai dewa perang yang bermartabat, dia tidak tertarik dengan peran sekecil itu. Jadi dia pergi begitu saja bersama Lin Yuro dan bersiap untuk kembali ke hotel. Tapi saya tidak berharap bahwa pihak lain terlalu menggertak. Ini bukan intimidasi, tapi intimidasi terlalu banyak. Dia mengendarai mobil ini, meskipun tidak bernilai banyak uang. Namun, ini adalah mobil yang dia kendarai dari Li Dong. Sekarang telah hancur tanpa bisa dikenali, dan hampir tidak ada bagian dari penampilannya yang lengkap. Kalaupun diperbaiki, diperkirakan saya tidak akan mau membukanya lagi di kemudian hari. Dia, Dewa Perang Timur, ditampar wajahnya. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Li Dong masih ditampar di depan wajah wanitanya sendiri, membuat Li Dong geram. Tidak peduli siapa itu, melakukan ini sama dengan menamparkan wajahnya, menamparkan wajah God of War, tempat ini harus ditemukan kembali. Selain itu, tidak hanya mobilnya yang hancur, tetapi tas Lin Yuro dan beberapa mantel masih ada di dalam mobil. Namun, mereka semua akan dirobek dan dibuang ke tanah dengan santai. Li Dong melirik Lin Yuro, dan melihat bahwa dia sedang melihat pakaian yang berserakan di tanah dengan linglung, dan kemarahan di hatinya bahkan lebih kuat. Pakaian itu, semua gaya yang Lin Yuro suka pakai di hari kerja, sekarang hancur. Wajah Li Dong sangat dingin. Dia melihat sekeliling, lalu berjalan menuju penjaga keamanan tidak jauh. Tatapan penjaga keamanan saat ini juga melihat ke sisi Li Dong. Melihatnya mendekat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya sedikit. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan senyum sinis di sudut mulut satpam. Li Dong berjalan lurus, menatapnya dengan tenang, dan bertanya dengan dingin, "Mobil saya hancur, mengapa Anda tidak menghentikannya?" "Aku tidak melihatnya." Penjaga keamanan mengangkat bahu. "Kau tidak melihatnya?" Wajah Li Dong menjadi lebih dingin. "Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu seorang penjaga pintu?" "Aku baru saja pergi ke kamar mandi, jadi aku tidak melihatnya." Petik 2. Penjaga keamanan membela. "Di mana bosmu? Hubungi bosmu." Petik 2. Li Dong mengangguk. Karena penjaga keamanan ini tidak mau mengatakan yang sebenarnya, biarkan bos mereka datang. Masalah hari ini harus dijelaskan kepadanya. Kalau tidak, masalah ini belum selesai. Bos kami tidak ada di sini, jika Anda mencarinya, cari saja sendiri. Penjaga keamanan itu tersenyum sinis. Dalam pikiran penjaga keamanan ini, Li Dong tidak lain adalah seorang yang malas. Jangan lihat di mana itu. Ini adalah restoran kelas atas di Zhonghai. Pernahkah Anda melihat buik GL8 di tempat parkir ini? Tidak, setidaknya mereka adalah mobil dengan lebih dari 1 juta mobil, yang sudah menjadi level terendah.
Buick GL8, seperti Li Dong, hanyalah seorang pejuang di sampah. Mobil murah yang diparkir di sini, itu membuang-buang tempat parkir. Alasan mengapa dia tidak bekerja sama dengan Li Dong sangat sederhana. Karena mobil pihak lain dihancurkan oleh manajer keamanan mereka. Manajer keamanan secara pribadi membawa orang untuk menghancurkan mobil. Apa artinya ini? Artinya pemilik mobil ini telah menyinggung manajer keamanan, atau menyinggung bos mereka. Bagaimanapun, tidak peduli siapa yang tersinggung, karena manajer keamanan membawa seseorang untuk menghancurkan mobil, itu adalah pemilik mobil yang telah menyinggung seseorang yang tidak mampu untuk menyinggung. Ini juga membuktikan bahwa pemilik mobil ini tidak besar. Dalam hal ini, penjaga keamanan ini masih takut bola. Karena itu, petugas keamanan tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi juga terlibat. Mobil itu hancur seperti ini, dan ada penjaga keamanan di dalamnya. Sekarang Li Dong meminta untuk menemukan bosnya, dia akan bekerja sama untuk menjadi hantu. Terjebak, Li Dong mendengarnya mengatakan ini, tanpa berkata apa-apa, menamparkan wajah penjaga keamanan itu dengan tamparan. Bab 438. Meskipun kekuatannya tidak besar, itu juga mengalahkan mulutnya dan berdarah. Penjaga keamanan itu tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan berani mengalahkannya. Segera, dia bereaksi, wajahnya marah. "Brengsek, apakah kamu berani memukulku?" Penjaga keamanan berteriak dengan keras. Lalu dia berteriak pada dua satpam yang tidak jauh dari situ, "Saudara-saudara, ada yang memukul seseorang, ayolah." Terjebak. Sebelum dia selesai berbicara, Li Dong menamparkan wajahnya lagi. Akibatnya, kedua sisi wajah satpam menjadi bengkak. Kedua satpam yang berdiri tidak jauh mendengar teriakan pasangan mereka, dan tiba-tiba bergegas mendekat. Berani mengalahkan orang di sini. Sialan dia. Setelah Li Dong menamparkan penjaga keamanan sampai pusing, dia menendangnya ke udara. Kemudian, Li Dong memberikan tendangan samping lagi dan menendang seorang penjaga keamanan yang ingin menyerangnya. Ledakan. Kekuatan kaki ini tidak kecil, langsung menendang satpam hingga beberapa meter dan menabrak kaca depan mobil. Wow, kaca depan mobil pecah dalam sekejap, dan kap mesin runtuh dalam sekejap. Penjaga keamanan lain, memegang tongkat di tangannya, menarik ke arah dahi Li Dong. Wajah orang ini penuh dengan warna yang mengerikan, dan sepertinya dia akan membunuhnya. Jika dia ditarik kali ini, jika Li Dong adalah orang biasa, dia mungkin akan terbunuh di tempat, bahkan jika dia tidak mati, dia akan dipukul dengan keras. Li Dong bahkan lebih marah, tangan kanannya tiba-tiba menjulur, dan dia meraih tongkat itu dengan tiba-tiba. Kemudian, tangan besar Li Dong tiba-tiba mendorong ke depan, dan penjaga keamanan dibawa ke depan. Lutut kanan Li Dong terbanting keras dan mengenai pinggang satpam. Ledakan. Dengan suara teredam, penjaga keamanan terlempar dan jatuh ke kejauhan dan meraung kesakitan. Dalam sekejap, ketiga satpam itu langsung diberi kesempatan oleh Li Dong. Bahkan guru besar harus berlutut di depan Li Dong, tingkat keamanan ini adalah kentut. "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu untuk memukul seseorang? Apakah kamu berani?" Seorang pria besar berjas berjalan cepat. Di belakangnya, diikuti oleh dua pria berseragam keamanan. Jelas, pria ini harus memiliki posisi besar di hotel ini. "Apakah kamu bosnya?" Li Dong meliriknya dan bertanya. Setelah memukuli ketiga satpam itu, kemarahan di hati Li Dong mereda banyak. "Manajer keamanan saya, mengapa Anda memukul seseorang? Saya katakan, Anda segera memberi kompensasi dan meminta maaf, jika tidak, percaya atau tidak, saya akan mengirim Anda ke kantor polisi," kata manajer keamanan dengan tegas. Dia tidak kecil, dengan beberapa penjaga keamanan, bagi orang biasa, itu jelas merupakan kekuatan yang sangat mengejutkan. Namun, bagi Li Dong, itu masih seekor burung. Kekuatan makanan semacam ini, berapa banyak yang datang,
semuanya kekuatan makanan, tidak ada ancaman sama sekali. Aku tidak percaya, kenapa kamu tidak mencobanya? Li Dong berkata ringan. Kata-kata Li Dong jatuh ke telinga manajer keamanan dan langsung membuatnya marah. Anak ini benar-benar tidak tahu bagaimana memujinya. Orang yang tersinggung, baru saja menghancurkan mobil Anda, yang dianggap menyelamatkan Anda, sehingga Anda berani memukul orang. Anda benar-benar berani, karena mobil Li Dong dihancurkan olehnya, dia tahu seluk-beluk masalah ini. Saya berpikir dalam hati bahwa anak ini tidak memiliki latar belakang. Hanya seorang dokter kecil, seberapa besar latar belakangnya. Saat ini, dia bahkan lebih marah, dan dia berteriak dengan tajam, "Wah, saya peringatkan kamu, tidak tahu cara berpromosi, jika kamu tahu apa yang kamu tahu, cepat keluar dariku, kalau tidak." Kalau tidak, Li Dong bertanya dengan ringan. Biarkan Anda tahu cara menulis kata-kata mati, kata manajer keamanan. Jangan bicara omong kosong, katakan saja siapa yang menghancurkan mobilku, dan aku tidak akan mempermalukanmu. Li Dong menyipitkan matanya. Mendengar itu, manajer keamanan hampir tidak tertawa terbahak-bahak. Katakan siapa yang menghancurkan mobil itu. Maukah saya memberitahu Anda bahwa saya menghancurkan mobil? Garpu bodoh. Hal bodoh, apa yang akan saya lakukan? Dia mencibir dalam hatinya dan mendengus dingin, jangan perbaiki hal-hal ini, nak, kamu memukuli bawahanku, jika kamu mengenalmu, bayar biaya pengobatan, dan minta maaf, jika tidak, kamu siap untuk mencuci pantatmu dan pergi ke penjara. Setelah mendengar ini, Li Dong tertawa. Dia mengulurkan tangannya, melambai kepada manajer keamanan, dan berkata, "Kemarilah." Sudah ketahuan, manajer keamanan berkata sambil tersenyum, tetapi tidak pergi. Dia tidak bodoh. Bocah itu menjatuhkan ketiga bawahannya hanya dalam beberapa pukulan, yang cukup untuk membuktikan bahwa efektivitas tempur lawan sangat kuat. Bagaimana jika dia dipukuli di masa lalu? Tidak hanya dia tidak pergi, tetapi dia juga mundur, membiarkan dua penjaga keamanan berdiri di depannya. Setelah melihat ini, Li Dong menggelengkan kepalanya, dan kemudian menembak tanpa peringatan. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, dia melompat langsung ke udara, dan kemudian terbang keluar dengan satu tendangan. Kedua satpam yang berdiri di depan manajer keamanan melihat pemandangan ini, sangat ketakutan sehingga mereka bergegas untuk menghindari. Karena itu, Li Dong langsung menendang dada manajer keamanan. Ledakan. Kekuatan kaki ini tidak besar, hanya menendangnya dan duduk di tanah. "Rumput, bunuh dia." Melihat bosnya dipukuli, satpam yang lain marah besar, salah satu dari mereka meraung dan bergegas dengan tongkat di tangannya. Penjaga keamanan lainnya juga bergegas menuju Li Dong. Namun, mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan meremehkan Li Dong. Jika mereka tahu bahwa pria di depan mereka telah membunuh Grandmaster, mereka mungkin akan menyesali perilaku mereka saat ini. Li Dong memegang api di hatinya saat ini, dan tembakannya agak berat. Seperti harimau memasuki kawanan, dia menggunakan tangan dan kakinya bersama-sama, dan dengan cepat memukuli sekelompok penjaga keamanan untuk menangisi ayah dan ibu. Tidak hanya itu, setelah Li Dong merobohkan penjaga keamanan ini, dia menginjak kaki semua orang. Akibatnya, penjaga keamanan ini tidak akan bisa berdiri dalam waktu singkat. Segera, sekelompok penjaga keamanan semua jatuh ke tanah, memegangi paha mereka dan meratap kesakitan. Adegan ini sangat tragis. Manajer keamanan telah lega pada saat ini. Sebelum dia bangkit dari tanah, dia menatap Li Dong dengan tegas, dan berkata dengan tegas, "Brengsek, nak. Kamu berani memukulku, kamu mati, aku harus membuatmu menyesal." Detik berikutnya, kata-katanya yang kejam berakhir dengan tiba-tiba. Karena wajahnya terinjak oleh kaki Li Dong. Dia menginjak wajah manajer keamanan, wajahnya dingin, "Ayo, terus mengutuk." Manajer keamanan tidak berani melanjutkan omelan. Saya tidak tahu mengapa, ketika dia melihat mata Li Dong pada saat ini,
ada perasaan bahwa dia tidak berani melihat secara langsung. Dia belum pernah mengalami perasaan seperti ini. Seolah-olah saya menghadapi momok. Sangat mengerikan. Jika dia terus memarahinya, manajer keamanan tidak ragu bahwa apa yang menunggunya akan menjadi akhir yang menyedihkan. Dia tidak berani memarahi. Jadi, ketika sampai ke mulut, itu menjadi kalimat lain. Maaf, kami juga bertanggung jawab atas masalah ini. Bab 439. Aku sudah menyuruhmu untuk terus mengutuk, tidakkah kamu dengar? Wajah Li Dong tanpa ekspresi. Pada saat yang sama, kaki kanannya menekan keras ke wajah manajer keamanan. Sepertinya dia akan menggosok wajahnya. Baik, manajer keamanan hampir menangis. Rasa sakit yang berapi-api di wajahnya membuatnya tidak ragu bahwa dia cacat. Sial, ini kerugian besar. Tanpa diduga, anak ini sangat kejam. Ledakan. Li Dong tidak membiarkannya selesai, sebaliknya, dia langsung menendang dagu manajer keamanan dan menendang dagunya terkilir. Akibatnya, manajer keamanan terdiam, air mata mengalir. Ini benar-benar menyakitkan. Benarkah? Kamu mau minta maaf? Kalau begitu, aku tidak terima, kata Li Dong enteng. Pada titik ini, dia sudah melihat bahwa mobilnya telah dihancurkan, dan penjaga keamanan ini pasti memainkan peran yang memalukan di dalamnya. Li Dong sangat marah, jadi dia tidak akan berbelas kasih kepada pria seperti ini. Untuk melampiaskan amarahnya, dia harus memukuli orang-orang ini sebelum polisi datang. Kalau tidak, dia tidak akan tidur malam ini. Bagi mereka yang memprovokasi dia tidak akan melepaskan seseorang. Terlepas dari penjaga keamanan ini, mereka masih menghancurkan mobil mereka di belakang layar. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Tidak peduli apakah dia naga atau cacing. Wajah Li Dongnya, wajah dewa perang timur yang bermartabat, tidak boleh dihina oleh orang kecil dan vulgar seperti itu. Lin Yurou melihat perilaku brutal Li Dong di sampingnya, tapi tetap tidak berbicara. Dia juga tidak bersimpati dengan penjaga keamanan ini. Karena dia juga telah melihatnya, penjaga keamanan ini jelas tahu yang sebenarnya. Namun, mereka tidak mengatakan yang sebenarnya, sebaliknya mereka ingin menggertak mereka. Dia tidak tahan lagi dengan hal semacam ini. Meskipun Lin Yurou baik hati dan memiliki rasa keadilan, dia memiliki perbedaan yang jelas antara benar dan salah. Untuk penolong seperti ini, ada baiknya untuk tidak menangkapnya. Melihat bahwa Li Dong telah memecahkan penjaga keamanan ini, dia berkata dengan keras, "Suamiku, mereka memanggil seseorang." Li Dong menoleh dan melihat tidak jauh, seorang penjaga keamanan bersembunyi di sudut dan memanggil. Setelah melihat ini, Li Dong tersenyum sedikit. "Tidak apa-apa, biarkan mereka berteriak, aku akan bersenang-senang dengan mereka." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Li Dong berpikir sejenak, dan kemudian berkata, "Ya, bukankah kami datang ke China Shipping untuk membuka pasar dan memiliki kontak dengan pimpinan China Shipping? Saya masih ingat bahwa mereka semua meninggalkan Anda nomor telepon." Tanda tanya petik 2. Lin Yurou mengangguk, "Ya, ada apa?" Ketika grup perusahaan sebesar Lin Group datang ke China Shipping untuk membuka cabang, tentu saja pimpinan China Shipping akan memperhatikannya. Pada saat itu, para pemimpin Zonghai membawa orang-orang dari semua tingkat kepemimpinan utama untuk secara pribadi menemani Lin Yurou, dan para pemimpin itu memberi Lin Yurou nomornya, mengatakan bahwa mereka dapat didekati untuk apa saja. Tentu saja, alasan mengapa pemimpin Zonghai memasang wajah seperti itu bukan karena grup Lin, tapi karena Li Dong. Orang biasa tidak tahu identitas Li Dong, tetapi para pemimpin Zonghai tahu. Tidak banyak orang di negara ini yang mengetahui berita tentang Dewa Perang Timur di Provinsi Skywalk, tetapi selama itu adalah pemimpin tingkat provinsi, itu telah diberitahukan oleh yang di atas. Oleh karena itu, alasan mengapa grup Lin menyelesaikan semua prosedur di Zonghai dengan begitu cepat adalah karena pemimpin telah memberikan lampu hijau kepada grup Lin. Semua ini didasarkan pada wajah Li Dong. Mereka memanggil orang,
lalu mari kita panggil mereka juga. Petik 2. Li Dong berkata dengan tenang, kamu bisa menelepon kepala kantor polisi Zonghai dan menceritakan apa yang terjadi di sini. Petik 2. Dia ingin melihat bagaimana kepemimpinan Zonghai akan menangani masalah ini. Tidak apa-apa untuk menghadapinya secara tidak memihak, tetapi jika Anda tidak menanganinya secara tidak memihak, Li Dong tidak keberatan mengejutkan kepemimpinan Zonghai. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk menyebutkan namaku, jika tidak, aku mungkin tidak akan datang. Petik 2. Bagus. Petik 2. Lin Yuro mengangguk. Dia mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor kepala Departemen Kepolisian Pengiriman China, dan mulai menelepon. Kepala Polisi Pantai China bernama Jiang Jialiang. Dia tidak keluar untuk bersosialisasi malam ini, tetapi tinggal bersama istri dan anak-anaknya di rumah. Berada di posisi yang begitu tinggi, sangat jarang bisa menghabiskan waktu bersama istri dan anak-anaknya. Dia menikmati kebahagiaan keluarga yang langka ini. Pada saat ini, dia baru saja selesai mandi, duduk di sofa dan menonton TV bersama istri dan anak-anaknya. Suasananya sangat harmonis. Serial TV baru saja mengubah iklannya, dan pada saat ini, ponsel di atas meja berdering. Dia mengerutkan kening, berhenti berkhotbah kepada anaknya, dan kemudian mengangkat telepon. Saya melihat ide penelepon, itu bukan nomor lokal China Shipping. Ini dari Provinsi Tianxing. Lin Yuro. Melihat 3 kata ini, wajah cantik muncul di benaknya. Bos grup Lin. Untuk Lin Yuro, dia sangat terkesan. Karena ini adalah pemimpin yang secara pribadi memimpin mereka dan para pemimpin ini datang untuk saling bertemu. Selain itu, masuknya Lin Group ke China Shipping tentunya akan menggerakkan perekonomian China Shipping di masa depan. Dia sangat menghargai bos Lin Group. Oleh karena itu, ia sangat mementingkan keselamatan grup Lin, dan biasanya mengizinkan petugas polisinya berpatroli di kantor grup Lin. Meskipun Lin meninggalkan panggilan telepon satu sama lain hari itu, dia pikir tidak mungkin mereka akan berbicara di telepon. Tapi sekarang, Presiden Lin menelepon. Apa situasinya? Apakah ada sesuatu yang besar? Dengan mentalitas ini, Jiang Jialiang menjawab telepon. Haha, Presiden Lin, ini Jiang Jialiang, ada apa? Apakah ada yang salah? Halo Jiangju, ada sesuatu yang mengganggumu. Lin Yuro, yang berlawanan, memiliki nada yang sangat sopan. Hehe, Tuan Lin sopan, Anda adalah tamu VIP kami di Zonghai, bisnis Anda adalah bisnis kami, itu tidak merepotkan. Jiang Jialiang tersenyum dan berkata, kenapa, ada apa? Tolong beritahu saya secara langsung. Petik 2. Li Dong dan aku sedang makan di Hotel Juhao, dan mobilnya hancur. Lin Yuro berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Jiang Jialiang tidak bereaksi untuk sementara waktu. Li Dong, siapa ini? Bagaimana nama ini terdengar begitu akrab? Mobilnya hancur. Pesan-pesan ini membuatnya bereaksi setelah 3 detik penuh. Li Dong, pria yang mengikuti Lin Yuro. Pria yang diperlakukan dengan hormat oleh para pemimpin Zonghai. Memikirkan hal ini, ekspresi Jiang Jialiang berubah. Oke, aku akan segera pergi. Petik 2. Setelah berbicara, dia menutup telepon. Dia memegang telepon, duduk di sofa dengan kosong, dan kemudian melompat dari sofa dengan tiba-tiba. Melihat reaksinya yang begitu intens, istrinya bertanya dengan heran, Lao Jiang, apa yang terjadi? Langit berjatuhan. Petik 2. Seperti yang dikatakan Jiang Jialiang, dia bergegas ke pintu. Li Dong itu, sebuah eksistensi yang dapat diperlakukan dengan hormat oleh para pemimpin besar. Jika dia terluka di Zonghai, maka masalahnya akan sangat serius. Jiang Jialiang bergegas keluar, memerintahkan pengemudi untuk pergi ke Hotel Juhao, dan kemudian mulai memanggil dan mengirim pasukan. Bab 440. Segera, Li Dong memukul sekelompok penjaga keamanan di Hotel Juhao sampai mereka tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Dalam waktu singkat, itu menimbulkan sensasi.
Banyak tamu yang datang untuk makan malam menghentikan mobil mereka satu demi satu dan berkumpul tidak jauh untuk memberikan petunjuk. Banyak orang yang makan di sana juga mendapat kabar bahwa mereka berhenti makan dan bergegas keluar untuk menonton. Orang-orang ini sangat ingin tahu di dalam hati mereka, siapa yang berani memukul penjaga keamanan Hotel Juhao. Pemilik Juhao Hotel adalah keluarga Han. Itu benar. Restoran ini milik Han Xiuming. Dan keluarga Han, di Zhonghai, juga merupakan keluarga kaya dengan kepala dan wajah. Beraninya orang biasa melakukan ini. Semua orang tahu bahwa adegan ini layak untuk ditonton. Orang-orang di keluarga Han, bahkan jika mereka adalah penjaga keamanan, tidak mudah diganggu, dan pihak lain benar-benar berani membuat masalah di wilayah keluarga Han. Apalagi keluarga Han pasti tidak akan menyerah. Karena jika hal semacam ini tidak diselesaikan, siapa yang berani datang ke sini untuk makan malam di masa depan? Bagi orang kaya, pergi keluar untuk bergaul hanyalah masalah wajah. Jika orang Anda dipukuli, tidak peduli seberapa maju hotel dan sikap layanannya baik, tidak ada yang mau membawa tamu. Bagaimana jika saya dipukuli? Tidak bisa kehilangan orang ini. Banyak orang telah melihat buik GL8 yang hancur dengan jelas saat ini, hampir semua orang berpikir Li Dong bodoh. Jika anak dengan latar belakang besar, apakah akan mengendarai mobil seperti ini? Oleh karena itu, di mata semua orang, Li Dong hanyalah barang bekas yang nyaris tidak mampu. Semua orang menunggu untuk melihat anak ini berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Melihat Lin Yuro menyelesaikan panggilan, Li Dong berdiri di sana dan menunggu dengan tenang. Dia tidak melepaskan manajer keamanan di kakinya, tetapi menjaga wajahnya tetap dingin. Semua orang bisa melihat bahwa dia merasa sangat kesal sekarang. Li Dong bahkan tidak melihat orang-orang di sekitarnya. Adegan semacam ini benar-benar sepele baginya. Biarkan, tolong biarkan. Pada saat ini, napas penuh terdengar. Li Dong menoleh dan melihat seorang pria paruh baya dan dua pria muda menerobos kerumunan dan berjalan mendekat. Pria paruh baya ini, dengan tahi lalat kecantikan besar di sudut mulutnya, bertubuh pendek, dan wajahnya penuh sesak, dia terlihat sedikit malang. Dia adalah direktur cabang ini, bernama Jiang Dong, yang diundang oleh pemilik bisnis untuk makan di Juhao Hotel malam ini. Ketika sekretaris cantik pemilik bisnis bersulang berulang kali dan hendak berbaring di pelukannya, dia mendengar suara dari bawah. Setelah bertanya kepada seorang pelayan, dia tahu bahwa seseorang membuat masalah di sini dan memukul keamanan Hotel Juhao. Apakah ini baik? Jiang Dong mengira dia dan kepala keluarga Han adalah teman. Han Xiuming, putra kepala keluarga Han, yang juga pemilik restoran ini, memiliki hubungan yang baik dengannya. Jika mereka memberitahu ayah dan anak mereka bahwa mereka makan di sini tetapi tidak memperhatikan hal-hal semacam ini, bagaimana mereka akan memperlakukan diri mereka sendiri? Lagi pula, warga bertengkar, bukankah hal semacam ini adalah tanggung jawab sendiri? Oleh karena itu, Jiang Dong bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan dua kaki tangan. Selama masalah ini ditangani, keluarga Han akan berutang budi pada dirinya sendiri, dan dia bisa jatuh ke dalam reputasi yang baik. Dua burung dengan satu batu. Siapa kamu? Cepat lepaskan aku. Petik 2. Jiang Dong minum terlalu banyak anggur, matanya sedikit berbunga-bunga. Dia samar-samar melihat seseorang menginjak seseorang dengan kakinya, dan berteriak padanya. Siapa kamu? Melihat ketiga orang ini, Li Dong bertanya tanpa ekspresi di wajahnya. Saya Jiang Dong, kepala kantor polisi di distrik ini. Nak, kamu sangat berani, kamu berani membahayakan keselamatan pribadi orang lain dengan menjadi begitu banyak orang. Petik 2. Jiang Dong mendengus dingin. Direktur Jiang, selamatkan aku, orang ini akan segera ditangkap. Mendengar suara Jiang Dong, manajer keamanan di kaki Li Dong dengan cepat memanggil seolah-olah dia telah menemukan sedotan penyelamat. Jiang Dong menggelengkan kepalanya menjadi lebih jernih. Kemudian dia melihatnya,
dan melihat orang di kaki Li Dong, manajer keamanan hotel ini, dan dia langsung terkejut. Dia tahu manajer keamanan ini, dia adalah keponakan tertua dari kepala keluarga Han. Saya dipukuli seperti ini. Dia terkejut dan bahkan tidak memikirkannya. Dia melambaikan tangannya, kalian berdua, pergi dan berikan aku anak ini. Petik 2. Dua pemuda di belakang Jiang Dong mengeluarkan salah satu borgol dan berjalan menuju Li Dong. Li Dong minum dengan lembut, perlahan. Petik 2. Kedua polisi muda itu langsung berhenti. Kamu tidak ingin bertanya mengapa, kamu akan membangunkanku. Li Dong menatap Jiang Dong dan bertanya ringan. Jiang Dong tersenyum dingin, dan kemudian berkata dengan ekspresi lurus, apakah perlu untuk bertanya? Semua orang telah melihat Anda memukuli orang. Jika Anda memukuli orang-orang ini seperti ini, Anda telah melanggar hukum. Sebagai seorang polisi, saya bertanggung jawab untuk menangkapnya. Kamu, bangun, beri penjelasan kepada semua orang, dan berikan semua orang langit yang cerah dan cerah. Dia tidak repot-repot bertanya mengapa. Dia hanya tahu bahwa apa yang harus dia lakukan sekarang adalah melemparkan bocah jahat ini dan melemparkannya ke dalam permainan. Setelah masuk, apakah akan memberi makan kering atau tipis, terutama tergantung pada makna restoran Juhao. Ini bukan tugas yang sulit baginya, dan dia belum pernah melakukan lebih sedikit sebelumnya. Untuk menanyakan apa yang benar atau salah. Apakah ini perlu ditanyakan? Tentu saja benar untuk memiliki hubungan yang baik dengannya. Dia tidak mengenal Li Dong, jadi Li Dong tentu saja salah. Dalam masyarakat domestik hubungan manusia, benar atau salah tidak pernah menjadi isu penting. Mendengar ini, mata Li Dong menyipit. Jelas, pihak lain berdiri di sisi lain restoran ini. Sebagai polisi, Anda harus memborgol diri sendiri tanpa bertanya. Orang-orang ini adalah sampah dari sampah. Karena keberadaan orang-orang inilah ribuan orang memiliki pendapat yang begitu besar tentang polisi. Lakukan, siksa dia. Jiang Dong melambaikan tangannya dengan sangat agresif dan berkata lagi. Ketika kata-kata itu jatuh, kedua polisi muda itu berjalan menuju Li Dong lagi. Tidak ada ketegangan di wajah mereka, melainkan santai. Di hati kedua polisi muda ini adalah hal yang biasa. Mereka adalah polisi, pihak lain adalah orang biasa, mereka tidak berpikir pihak lain berani melawan. Anda tahu, mereka telah melakukan terlalu banyak hal semacam ini, dan tidak ada yang berani melawannya. Omong kosong, menghadapi polisi, bukankah ini mengerikan? Mereka berjalan perlahan, satu meraih bahu Li Dong dan yang lainnya meraih pergelangan tangan Li Dong. Namun, tindakan Li Dong selanjutnya membuat mereka menemukan bahwa mereka berpikir terlalu sederhana. Terkunci, siku Li Dong terbanting ke belakang, dan mengenai wajah polisi di belakangnya yang ingin meraih bahunya. Pria itu berteriak, dan hidungnya seperti keran yang membuka gerbang, memercikkan darah. Li Dong dengan cepat menarik sikunya, dan kemudian meninju mata pria di depannya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.